Masalah-masalah tadi itu biasanya menimbulkan permasalahan yang sangat dasar bagi kita, yaitu amonia, kayak sebutkan tadi, bau, lalat, lalu beban kerja yang semakin meningkat, kos yang semakin bertambah, pastinya lingkungan yang tidak nyaman bagi lingkungan sekitar, baik masyarakat maupun kita sebagai pekerja maupun pemiliknya yang berada di lingkungan bersatuan langsung dengan kandang. Itu permasalahan yang sangat dasar, yaitu sumber malapetaka biasanya dalam kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Anak Pak Tani, cara hidup sehat dan bahagia dengan alami. Oke, kembali lagi kita akan membahas, kali ini pasti masih konsepnya tentang kandang ayam ya. Kali ini kita membahas tentang permasalahan dasar tentang kandang ayam, khususnya kandang ayam kampung, yaitu kandang dengan kotoran ya. Ini permasalahan yang sering terjadi dan sumber malapetaka biasanya. Saya mengistilahkannya biasanya dengan slogan cara membasmi kuman meningkatkan pendapatan ya. Oke, sementara kita bahas kali ini adalah cara penyemprotan ya, cara penyemprotan ala Anak Pak Tani yang saya aplikasikan biasa di kandang-kandang saya. Oke, pertama kita akan review beberapa kondisi dalam peternakan saya. Oke, baik kawan-kawan, inilah kondisi kandang ayam saya ya pada saat ini ya. Coba perhatikan kondisi kotorannya, itu bisa dilihat dari sini sampai ujung sana itu kering ya, dalam kondisi tanahnya gembur ya. Itu berarti pengaplikasian perawatan kandang ayamnya cukup tepat ya. Ini kondisi tanah, coba lihat, gembur sekali, kering ya. Dipastikan ayam dalam kondisi seperti ini juga akan sehat karena udara pasti segar ya. Kita juga nyaman dalam bekerja ya, mantap. Oke, ini adalah kondisi kandang yang akan kita terapkan teknik penyemprotan yang biasa saya lakukan di kandang saya. Ini kondisi ayam kandang pembesaran yang akan diisi dari kandang ayam yang di brooding ya. Ini kondisi juga masih kering, tapi saya sanksi ini ada mungkin virus bakteri. Ini ayam-ayam saya yang sehat-sehat ya. Ini cukup padat ya, ramai dalam satu kandang. Coba lihat itu, tapi jengkernya merah. Wow, sehat dia, segar, lincah. Tuh lihat, banyak ayam yang lincah ya. Padahal ini padat ya, sehat, kondisi kandang hijau, segar. Kita juga nyaman dalam memelihara ayam. Insya Allah pendapatan juga akan berkah ya, karena kondisi yang sehat kita rawat dengan benar dan baik. Ya, lihat tuh, itu ayam yang padat, coba lihat sampai berempit-empitan tuh ayam kan. Nah, ini kondisi lalat ya. Ini berarti ada kondisi yang kurang baik ya. Walaupun ini sebenarnya sudah baik, masih baik karena jarak kandang dengan alas itu dasar itu masih terhitung jauh ya. Tapi kondisinya masih baik. Ini lalat-lalat ya, biasa sumber penyakit, ada bau, mungkin bakteri atau virus yang akan diundang oleh kondisi ini. Itu kondisi lalat berkumpul, itu berarti ada yang tidak baik dengan perawatan kandang, ada yang salah dengan perawatan kandang kita. Jadi sebaiknya kita dilakukan penerapan penyemprotan maupun yang lain-lain dengan baik dan benar. Ya, masalah-masalah tadi itu biasanya menimbulkan ya permasalahan yang sangat dasar bagi kita, yaitu amonia ya, kayak sebutkan tadi, bau ya, lalat, lalu beban kerja yang semakin meningkat, kos yang semakin bertambah ya, pastinya
lingkungan yang tidak nyaman bagi lingkungan sekitar, baik masyarakat maupun kita sebagai pekerja maupun pemiliknya yang berada di lingkungan bersentuhan langsung dengan kandang, yaitu permasalahan yang sangat dasar, yaitu sumber malapetaka biasanya dalam kandang. Penyemprotan yang saya lakukan itu ada 3 tahapan. Biasanya saya bagi menjadi 3 tahapan. Pertama, apabila kandang-kandang ini saya rasa sebelumnya kakak terdahulunya dari ayam ini setelah dibongkar, mungkin ya setelah tidak di kandang ini lagi, dikeluarkan sebelumnya ada penyakit-penyakit yang saya rasa cukup ekstrim. Itu saya biasanya menggunakan bahan keras yang saya sebutkan tadi, yaitu bahan keras. Biasanya bahan dasar yang saya gunakan itu adalah bahan-bahan semprotan yang mengandung yang untuk mayat itu apa namanya, Bang? Formalin ya, formalin ya. Saya biasanya berbahan dasar formalin, itu cukup keras untuk kandang dan cukup efektif ya. Baru yang semi keras itu biasa aman, ada disinfektan ya, disinfektan yang cukup aman yang masih bisa disemprot apabila makhluk hidup ada di dalam kandang ini, masih ada ayam. Tapi kalau bisa saya sarankan jangan sampai kena pakan atau ayam, tapi masih bisa ditolerir gitu. Kalau yang keras tadi harus memang kosong kondisinya. Lalu yang ketiga itu saya biasanya semprot apabila kondisi ayam aman, itu biasa berkelanjutan ini ya. Ya saya sebutkan tadi, kotoran itu ini bertahun-tahun sudah tidak saya ganti, namun saya semprot terus dengan mikroorganisme yaitu probiotik ya. Probiotik yang sangat aman dan itu menjaga kelangsungan kesehatan kandang dan ayam dengan memelihara bakteri-bakteri baik di dalam kandang. Itu sangat bagus ya secara berkelanjutan. Nah, itu bisa menghambat biasanya penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri dan jamur mungkin ya. Nah, itu. Jadi cara pengaplikasiannya ya saksikan ini yang berikut ini. Oke, baik kawan-kawan, ini akan saya perkenalkan beberapa semprot ya. Orang sini bilang semprot, bisa knapsack, bisa sprayer, apalah istilahnya untuk di daerah kawan-kawan sekalian. Ini ada menggunakan 1, 2, 3, 4. Kenapa 4? Karena peruntukannya masing-masing. Baik, akan saya perkenalkan satu persatu peruntukannya apa, supaya kalian paham kenapa saya punya 4 knapsack ini. Oke, baik, ini ada saya punya 3 yang manual. Kenapa 3 manual? Karena memang 3 ini jarang saya gunakan. Terus ini ada 1 elektrik. Kenapa ini elektrik? Elektrik ini sangat sering digunakan di perkebunan kelapa sawit di daerah sini saya gunakan. Jadi ini memang elektrik. Sebenarnya ini digunakan untuk di perkebunan kelapa sawit. Tapi ini cukup baik karena bahan yang biasa digunakan ini adalah bahan-bahan keras seperti pestisida. Apa lagi, Bang? Biasa digunakan herbisida. Jadi ini biasa bisa digunakan untuk penyemprotan kandang. Yang pertama biasa untuk pembasmi dengan daya basmi kuman yang keras, biasa berbahan formalin. Saya gunakan ini bisa ya, ada juga salah satu sih yang bisa, tapi ini sangat bisa juga untuk yang berbahan formalin nantinya. Oke. Nah, kalau yang ini biasa digunakan juga sama dengan yang sana. Ini berbahan yang keras juga bisa, tapi karena kalau mungkin misalnya itu digunakan di perkebunan, ini saya gunakan. Biasa lebih gampang itu sih, lebih sering itu kalau misalnya tidak digunakan. Tapi kalau ini bahan keras. Ini sama bahan keras. Terus lanjut yang kedua. Yang kedua ini berbahan sedang. Biasanya saya gunakan untuk antiseptik. Ya, antiseptik yang menggunakan tidak terlalu keras lah ya. Bisa bahannya itu bisa disemprotkan pada ada makhluk hidup di dalamnya, ayamnya. Biasa gitu antiseptik ya. Disinfektan biasa ya, disinfektan yang masih bisa terkena oleh ayam. Nah, kalau yang keras sana itu biasanya dikosongkan dulu, baru kita semprot dengan bahan keras. Ayam kosong, jangan ada ayam. Kalau ini masih bisa, tapi dia juga antiseptik, biasa membunuh bakteri dan kuman-kuman. Nah, ini yang terakhir ini biasa saya gunakan untuk menyemprot probiotik. Biasa ini bakteri-bakteri hidup, probiotik ini saya gunakan. Yang kuning ini juga sering saya gunakan. Jadi peruntukannya masing-masing, ada berbahan keras, berbahan sedang. Ini yang berbahan aman, yang bisa kena makhluk hidup dan kena kita masih aman, tidak gunakan pelindung juga masih aman. Oke. Nah, jadi ini kawan-kawan ya, sprayer ini karena kita berbahan sedang, saya tidak mau sebutkan merek, ini sudah saya campur, sudah saya aktifkan, sudah saya masukkan ke dalam spray ini, ya, semprot ini, atau apa namanya, Bang? Apa?
juga di kebun apa namanya? Sprayer, Knapsack ya. Jadi namanya knapsack. Jadi ini saya tunjukkan cara penyemprotannya biasa di kandang. Ini saya gunakan untuk kandang juga dengan kotoran di bawah, nggak masalah. Karena kalau nggak nih, nanti ada ayam, lalat. Tahu sendiri lalat itu sumber penyakit biasa ya, sumber masalah di kandang kita. Kalau lalat itu udah merajalela. Ini coba ya kita lihat kan. Nih yang elektrik ya, ini yang elektrik. Enaknya elektrik itu kita nggak perlu mompa, kita cukup. Nah, oke tuh. Nah, semprot aja di bagian atas, bawah, tengah, basah sampai basah karena ini kosong masihan. Semprot aja bagian atas dulu ya sebelum di kandangnya. Juga di bagian bawah, baru bagian bawah setelah bagian atas. Oke. Saya rasa cukup. Nanti dilanjutkan lagi di bagian keseluruhannya. Oke, itu tadi cara-cara yang anak Pak Tani lakukan di dalam kandangnya. Semoga bermanfaat ya. Semoga hal-hal yang biasa saya lakukan di kandang ini dan sudah terbukti beberapa tahun dapat aman dan bermanfaat bagi kandang-kandang saya. Saya tidak punya ilmu dasar yang terlalu berlebihan kalau bila mana penjelasan saya cukup salah dalam pengaplikasian, tapi itulah yang saya aplikasikan di dalam kandang saya. Ya, apabila mungkin ada yang salah, mohon maaf. Bukan saya sifatnya untuk menggurui para senior ataupun mungkin para guru-guru, para ahli di bidang peternakan ayam. Saya hanya mengutarakan apa yang biasa saya lakukan. Jadi teknik saya sih biasanya nggak terlalu berlebihan, apa yang gampang dan mudah dan yang saya rasa cukup bisa mendongkrak produksi di kandang saya. Oke, satu lagi jangan lupa ya, saya sudah menciptakan salah satu bahan produksi untuk menjaga kebersihan kandang Anda, para peternak kampung-kampung dan peternak rumahan seperti saya. Itu saya akan launching ya produk yang sangat gampang dan sangat mudah dan alami, organik, yaitu penyemprotan probiotik yang sangat mudah. Cukup dengan menambahkan air saja ke dalamnya, langsung diaplikasikan, dan khasiatnya yang selama ini kita sudah tebar ke kandang-kandang teman kita, baik broiler maupun kandang-kandang besar lain yang sudah kelosos ya, bukan yang kecil-kecil lagi, mereka sudah pakai. Jadi apalagi untuk kita yang kandang rumahan, saya rasa itu produk kami yang sangat-sangat luar biasa. Kami membuat slogannya itu adalah membasmi kuman itu paling lama 6 jam. Yang paling lama 6 jam sudah kering, bau hilang. Apabila kotoran dalam keadaan normal dan mungkin memenuhi standar pemeliharaan ayam, 1 jam sudah selesai. Tapi saya samaratakan kepada peternak seluruhan ya, kondisi ayam kotoran normal paling lama 6 jam. Tidak dalam kondisi basah ya, tidak dalam kondisi becek. Kalau becek mungkin aplikasinya lain ya. Ada mungkin yang pakai sekam atau pakai tanah. Jadi itu durasi pengeringan, penghilangan baunya itu berbeda-beda. Jadi saya ratakan itu menjadi paling lama 6 jam. Boleh dites. Nanti kita launching. Saya akan buat gebrakan-gebrakan promosi buat pembeli pertama ya, bukan pembeli perdana di produk-produk saya. Nanti akan saya launching, saya akan beritahu bagi kawan-kawan. Oke, tetap bersemangat, tetap berkontribusi kepada peternakan Indonesia ya, tetap semangat karena beternak, bertani itu sehat dan mudah dengan cara sederhana dan murah. Oke, sekian dulu dari channel Anak Pak Tani, sekilas tentang pemberitahuan apa-apa yang kami laksanakan di kandang Anak Pak Tani. Tetap semangat, tetap sehat dan bahagia dengan alami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Anak Pak Tani.